ngakunya punya Hmm. issues cuma buat cari excuse. Zaman sekarang banyak banget orang ke psikolog bukan untuk konseling aja, tapi pingin banget didiagnosa, pingin banget Sebel punya gak sih mbak gangguan. kayak gitu mbak? Ya, nah, Hai viewers, tahun 2023 udah gak zaman banget nganggep tabu obrolan soal kesehatan mental. Tapi ternyata meskipun banyak yang udah nganggep ini hal yang lumrah, wajar, banyak loh yang masih takut buat konsultasi langsung ke psikolog. Hari ini Voidcast mau ngajak viewers semuanya buat lebih aware lagi soal kesehatan mental, tapi gak sendirian karena kita udah tersambung sama ahlinya langsung. Di ujung layar Zoom podcast ini udah ada Mbak Dia Larasati, psikolog klinis dewasa. Halo Mbak Dia. hai. Nih apa kabar nih hari ini udah mau diganggu sama podcast? Thank you banget loh. Sama-sama, thank you banget udah diajak ngobrol-ngobrol sama podcast. Semoga hari ini kita bisa diskusi yang bisa kasih insight, ya nggak? Betul sekali. Mbak, gue mulai langsung ke pertanyaannya Hmm. aja kali ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah ini kan dari Voidcast sendiri kan range usia penontonnya itu di 18 sampai 35 ya. Udah dewasa berarti tuh. Ya. Nah biasanya Hmm. tuh di usia segini tuh kalau datang ke psikolog tuh apa sih keluhannya? Oh, oke. Wah, ini pertanyaan menarik banget ya, karena kayaknya nih sekitar 5 tahun terakhir teman-teman tuh udah mulai punya awareness yang meningkat ya tentang kesehatan mental. Jadi udah banyak tuh yang mau ke psikolog gitu ya. Terus lebih lagi sekarang akses ke psikolog ataupun counseling jauh lebih mudah gitu. Jadi memang terjadi kenaikan angka. Nah, kenaikan angkanya ini bukan nggak serta-merta kita bilang bahwa angka depresi ataupun uh, anxiety atau gangguan mental lainnya itu juga meningkat. Tapi karena tadi aku bilang ya kayak awareness-nya udah meningkat. Dan kalau ditanya gangguan apa yang biasanya atau keluhan apa yang biasanya datang ke aku ya sebagai psikolog itu, kalau untuk teman-teman yang normal bermasalah itu biasanya gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan atau di dua tiga tahun terakhir itu kan kita mengalami pandemi ya, itu Hmm. banyak isunya yang mirip-mirip gejala depresi tapi ternyata lebih ke loneliness karena karakter dari pandemi itu sendiri kan mengisolasi kita sebagai manusia gitu. Jadi kalau ditanya keluhan yang sering muncul kecemasan, loneliness ya, kesepian, terus ada juga um, stres, burnout ya. Itu juga banyak sih kalau dialami sama teman-teman yang 18 sampai 35 tahun. Tapi kalau ngelihat dari 5 tahun terakhir ya itu trennya itu Hmm. ada peningkatan yang signifikan gak sih selama pandemi terjadi? Oke, kalau ditanya signifikan apa enggak, kalau dari data sih kelihatannya signifikan ya. Tapi tadi aku bilang bahwa kita perlu perhatiin nih, bisa jadi bukan karena makin banyak orang yang kena masalah mental gitu ya, tapi jangan-jangan karena awareness-nya juga semakin meningkat. Kalau awareness-nya meningkat, orang makin makin mau dong untuk konseling atau makin mau untuk ngetes gitu ya. Jadinya kelihatan tuh angkanya signifikan. Sedangkan kalau kita coba flashback di 10 tahun yang lalu aja, mungkin ngomongin ngomongin tentang perilaku menyakiti diri itu bahkan nggak ada yang berani ngomongin gitu ya, atau bunuh diri ataupun gangguan depresi atau kecemasan belum ada yang mau ngomongin gitu ya. Nggak usah se ekstrim itu deh, ngomongin emosi aja mungkin jarang gitu ya. Jadi Banyak yang nggak bisa kenalin eh, bahkan emosinya sendiri. jadi perubahan atau apa peningkatan angka itu menurut aku pribadi juga karena disertai awareness yang meningkat gitu. Jadi di satu sisi itu kita ngeliatnya bagus, di sisi lain ya mungkin itu jadi wake up call kali ya gitu, bahwa bener kan gitu, kesehatan mental dan psikologi itu bukan bukan sebuah kondisi yang perlu disepelekan atau dipinggirkan gitu. Nah, karena Gitu kita mau deh. membangun Hmm. awareness juga biar nggak pada takut ke psikolog, dan aku belum pernah untuk Hmm. konsul secara langsung juga Oh, ya. oke. Kalau kita kan sistemnya nggak konsultasi kan.
Nah, Ya. ini buat orang yang baru pertama kali datang ke psikolog gitu. Aku penasaran, dalam satu sesi konsultasi itu apa sih yang dilakukan? Oke, banyak teman-teman yang mikirnya kalau konseling itu berarti curhat ya. Ini pengen dan seneng banget nih dikasih 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 panggungnya ya sama podcast karena konseling itu tidak seperti curhat. Ya, kenapa? Karena kita ada goal yang perlu dituju dan prosesnya itu sistematis gitu ya. Jadi eh, kalau kita curhat ke teman, teman bisa kadang-kadang ikutan nangis, kadang-kadang bisa ikutan marah, ya enggak? Itu Mm-mm. namanya kita sebutnya simpati. Tapi kalau di counseling, kita nggak bisa ngelakuin itu, gitu ya. Jadi untuk beberapa teman-teman yang di luar sana, bukan berarti kalau kita ngelakuin counseling, kita bisa misalnya selalu WhatsApp psikolognya gitu ya, ataupun uh, apa melakukan konselingnya semuanya via chat gitu ya sampai mendalam. Karena tadi kita punya batasan-batasan, boundaries-boundaries dan etika-etik profesi yang memang penting nih gitu ya untuk menjaga bias supaya tidak terjadi bias. Jadi apa namanya pada saat kita stigmanya curhat gitu ya, sebenarnya itu bukan salah, tapi juga nggak benar gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh mulai dengan persepsi itu. Kalau curhat kan berarti kita bercerita, ya Mhm. nggak? Ketika kita bercerita, nah kita ceritanya sama orang yang punya kapasitas untuk membantu teman-teman nih mengidentifikasi masalahnya gitu. Misalnya nih, ini contoh banget, ada orang putus gitu. Mungkin dia pikir masalahnya putus saja. Mhm. Ya nggak, nangis. Kalau sama temen kan kalau curhat kan nangis, terus marah, kita katain mantannya kita Nanti gitu ya. temennya Kayak, ikutan wah emosi. ini nyebelin banget dan segala macam. Ikutan, ikutan lah gitu ya, ikutan emosinya. Tapi ketika kita bicara sama psikolog gitu kan, oke kita putus gitu ya. Apa yang mau dituju di situ, terus goalnya apa ya maksudnya, dan nanti kita bareng-bareng nih. Again kalau kita ngomongin konseling beda sama curhat, kita tuh bareng-bareng mikirnya. Jadi kayak kolaborasi. Nah, dari situ kita lihat identifikasi masalah nih. Sebenarnya masalahnya itu putusnya apa jangan-jangan misalnya ketika ketika putus itu nge-trigger kita jadi kita makin sadar bahwa oh ternyata saya orangnya nggak pede gitu. Ternyata permasalahannya bukan putus, Tapi tapi masalahnya insecure-nya. adalah self-esteem. Gimana? Tapi insecure ya gitu ternyata yang jadi masalah. Ya, iya gitu kan. Nah, kenapa itu kita angkat? Karena jangan-jangan selama ini misalnya eh relationship-nya dia eh, yang dia alamin ini misalnya putus-putus terus itu jangan-jangan bukan sebuah relasi yang sehat misalnya kayak gitu. Karena apa? Oh, karena saya punya certain insecurity yang perlu di-address, perlu ditelaah lebih lanjut, dieksplorasi lebih lanjut supaya nextnya ketika dia membangun sebuah relasi yang baru, itu jadi lebih sehat, dia lebih secure gitu. Jadi memang kesannya boleh deh teman-teman mikirnya, iya kayaknya kayak curhat nih ya cerita-cerita, tapi konseling itu ada goalnya gitu ya dan sistematis dan udah habis itu tadi ya kadang-kadang kita menemukan problem-problem gitu, masalah-masalah dan isu-isu yang sebenarnya yang menjadi intinya bukan masalah yang ada di permukaan aja gitu. Dapat nggak Dapat. konsepnya? Ya. Nah, terus juga tadi kan Oke. dari penjelasannya jadi ketahuan ya kalau psikolog itu nggak akan bisa Hmm. bekerja kalau si Mm-mm. orang yang konsultasinya juga tuh nggak ada keinginan berarti ya buat Betul, betul, mencari betul. akarnya ya. Nah, Mm-mm. kalau yang denial itu gimana tuh? Nah, ya ini tuh ini menarik banget. Ada beberapa teman-teman yang datang ke psikolog gitu ya, karena memang dia tahu dia butuh. Tapi pada saat di meja konseling eh, tadi ada denial ya enggak kok saya kayak nggak kenapa-napa tapi saya pengen aja cerita-cerita gitu ya tapi terus datang ada ada apa ya di kita istilahnya konfrontasi ya istilahnya itu si psikolognya perlu lihat jadi dari semua cerita-ceritanya dia dari semua defense-nya dia yang defense denial itu salah satu defense mechanism ya Indah. Jadi kita lihat nih bahwa
ini sebenarnya orangnya kayak butuh pertolongan nih gitu ya. Cuman dia kayaknya masih ragu. Dan setelah beberapa sesi kan nggak boleh ya kita membiarkan si klien terus-terusan datang ke kita tanpa tahu tujuannya, tanpa tahu masalahnya. Nah, di situ kita wajib untuk coba deh pakai approach yang baru, misalnya konfrontasi. Misalnya setelah uh, 3-4 sesi, ini orang masih belum ngaku nih, gitu ya. Kita Hmm. disitulah diharapkannya si psikolog itu punya apa ya, makanya observasi itu kita kencang banget ya, Indah ya. Jadi kita lihat nih, oh ini kayaknya dia punya masalahnya di keluarga. Kita coba langsung masuk ke situ, gitu ya. Karena banyak beberapa teman-teman yang karena psikologi itu sendiri kan ilmu baru ya, istilahnya quote unquote ilmu baru di Indonesia gitu kan. Mhm. Mental health itu adalah sesuatu hal yang baru. Jadi expect bahwa orang-orang itu kebanyakan majority di masyarakat kita itu masih ragu untuk open up. Ya nggak? Mhm. Kadang-kadang kita cerita sama keluarganya nggak bisa. Betul. Ya nggak sih? Ini kita kita diajak cerita sama stranger. Itu Kebayang gitu lebih ya. Jadi susah lagi sebenarnya biasanya tugasnya ya. si psikolog juga untuk tugasnya psikolog juga sebenarnya untuk bikin dia ngerasa nyaman dan aman di ruangan itu gitu ya. Tapi kalau dari udah datang terus tapi kayak masalahnya nggak keungkap, kita biasanya ada beberapa cara-cara gitu ya, strategi-strategi untuk si kliennya bisa punya insight. Oh, ternyata ya saya tuh punya masalah keluarga misalnya, saya tuh punya masalah sama pasangan dan segala macam gitu. Jadi itu udah tugasnya psikolog juga untuk apa ya, mengidentifikasi defense mechanismnya dia, termasuk denial. Nah, terus kan kadang-kadang nih orang yang punya issue itu ya, suka ada nggak sih tampak dari luar gitu, ciri-ciri fisiknya? Karena kemarin temenku ada yang cerita. Mhm, Jadi mhm, dia mhm, nganterin significant others-nya ke psikiater. mhm. Terus sama Oke. psikiaternya ini belum belum konsul, belum ngomong apa-apa, ternyata tampak Mhm, keluar udah kelihatan, tapi mhm, backstory-nya dia nggak tahu ya, cuma oh ini gangguannya mhm, ini yang perlu dilakukan adalah ini baru dia cerita. Itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak terlihat? mhm, Tapi ini di luar yang kayak misalnya produktivitas menurun gitu, atau mungkin orangnya terlihat kayak nggak ada mhm, semangat gitu. Ada nggak sih? mhm. Oke. Gini, biasanya memang ketika ada klien masuk ke ruangan kita, kita observasi dari semua hal ya, fisik, ya, penampilan gitu Mhm. ya. Terus kita ngomongnya kapasitas berbahasa gitu ya, nyambung nggak nih, koheren nggak nih omongannya, responnya. Terus ada juga kita lihat dari sudut pandang afek gitu ya. Ketika misalnya kita ada situasinya, oh kayaknya ini ceritanya cerita menyedihkan, tapi misalnya dia ketawa, berarti kan ada incoherent kan. Mhm. Itu sebenarnya masuk dalam observasinya kita. Nah, kalau tadi ditanya gejala fisik atau tampilan fisik gitu ya, biasanya sih kalau kalau teman-teman yang punya gangguan mental, makanya jarang terdeteksi karena secara fisik nggak kelihatan, gitu ya. Kayak misalnya teman-teman yang punya gangguan bipolar, gitu ya, itu biasanya nggak kelihatan bentuk fisiknya seperti apa. Ya, tapi kalau kita bicara misalkan skizofrenia gitu ya, gangguan psikotik yang punya masalah, punya hambatan untuk apa ya, ada disfungsi realita gitu. Realitanya udah berbeda nih. Teman-teman Mhm. yang skizofrenia misalnya biasanya self hygiene-nya menurun tuh, nggak mandi seminggu gitu ya, ataupun nggak cukur gitu berbulan-bulan. Dan jelas kalau kita bicara skizofrenia karena realitanya sudah berbeda gitu ya, cara dia berbicara pun nggak nyambung tadi ya, kok Mhm. incoherent gitu, afeknya juga mungkin incoherent, itu bisa jelas gitu ya. Tapi kadang-kadang pun kalau secara bentuk fisik sih sepertinya tidak ya, sejauh ini sih kita nggak melihat itu, tapi mungkin ada beberapa em, karakter-karakter fisik si individu itu yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi mentalnya. Contohnya. Misal teman-teman yang punya, misalnya teman-teman yang punya gangguan neuro gitu ya, ataupun habis mengalami stroke gitu ya, atau teman-teman yang punya, ada beberapa teman-teman yang misalnya habis
berperang gitu ya, tentara perang gitu, terus harus diamputasi gitu. Ada beberapa kondisi fisik yang kita tahu nih kemungkinan punya risiko terhadap gangguan mental yang lebih lanjut gitu. Risiko ya gitu. Jadi kalau ditanya secara bentuk fisik, kalau dari kita sih biasanya nggak kelihatan ya gitu. Karena sekali lagi mental sama psikologi itu kadang-kadang nggak konkret kan bentuknya Karena gitu. tidak bisa dilihat Dijawab gitu nggak? ya. Terjawab, terjawab. Nah, tapi dari karena tampilannya ini juga nggak bisa kelihatan gitu ya. Kadang-kadang juga dari perilaku pun nggak bisa dideteksi kan. Nah, Hmm, tapi saat seseorang nih ada merasakan keluhan-keluhannya tersendiri gitu. Nah, ini kan suka jadi ada mistreatment gitu dari orang-orang di sekelilingnya. ya, Nah, apa betul. sih sebenarnya kita nih buat yang nggak paham gitu ya, kita bukan orang Hmm, yang memahami dunia psikologi sendiri. Yang harus dilakukan tuh hmm. apa? Kalau di sekeliling kita Oke, nih ada yang merasa ada keluhan-keluhan seperti itu atau mungkin yang belum terdiagnosa. oke. Nah, ini penting banget ya. Dan ini tuh kalau aku tuh selalu ngebawanya, ini salah satu misinya aku juga gitu. Spread the kindness gitu ya. Sebarkan kebaikan. Kebaikan itu nggak sesederhana kita ngasih sesuatu buat orang aja gitu ya. Kita itu di semua manusia ya. Kita tuh udah dipaketin dari sananya itu punya namanya mirror neuron. Ya, syaraf cermin. Syaraf cermin ini fungsinya buat apa? Untuk kita berempati. Itu kenapa udah makin jelas bahwa kita memang sebagai makhluk hidup itu adalah makhluk sosial, si manusia. Karena kita dikasih mirror neuron itu. Oke? Jadi ketika kita bilang tentang empati, ya, kita kadang-kadang zaman sekarang suka lupa udah kesetresan kerjaan ya kan, jalanan macet gitu, belum lagi sosial media nyebelin, banyak komen negatif dan segala macam. Kadang-kadang kita jadi lupa untuk memberikan waktu berempati ya. Dan empati ini yang paling penting menurut menurut aku ya, Indah. Karena tanpa empati kita nggak bisa punya motivasi internal lah ibaratnya untuk pengen tahu kondisi orang yang di sekeliling kita, orang yang kita sayang gitu. Nggak usah deh kita ngomongin apa em, kitanya yang ngeliat ya. Kadang-kadang temen mau mau cerita aja ke kita kayak, aduh, aduh gue sibuk gitu. Nanti aja ya. Kalau nggak pas dia lagi cerita kita sibuk WhatsAppan aja kan, atau Twitteran atau Instagraman gitu. Orang yang tadinya punya masalah dan mau membuka diri, akhirnya dia withdraw lagi, ya nggak? Mm-mm. Nggak Karena jadi gitu kayaknya ya. dia nggak dengerin aku deh, gitu ya. Kayak dia nggak dengerin aku deh, kayak dia nggak respon sama aku deh, gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana sih caranya kita untuk tahu, pertama em, jadilah apa ya, sorry, berempati lah gitu dengan teman-teman. Ini kadang-kadang orang dengan masalah mental, masalah psikososial gitu ya. Tadi katanya Ida kan bilang ya kayak suka ngejauh gitu ya. Itu Mhm. kita notice gitu. Ada teman-teman yang misalnya kok dia belakangan ini jarang ngomong ya gitu. Kok dia belakangan ini kalau di WhatsApp nggak respon ya. Jangan-jangan ada sesuatu gitu ya. Di situlah kita aktifin empatinya kayak, hey kamu lagi baik-baik aja nggak gitu ya, gimana kabarnya, sederhana itu. Dan di kita itu ada namanya psychological first aid. Psychological first aid itu ibaratnya pertolongan pertama psikologis, dan ini yang ngelakuin nggak harus psikolog, nggak harus mental health expert, tapi semuanya bisa. Mungkin nextnya kita bakal ngobrolin itu kali ya, Indah ya, kalau kita punya kesempatan. Tapi Boleh, boleh. poinnya adalah poinnya adalah sebelum sebelum si individu itu punya gangguan yang lebih lanjut gitu ya, sebenarnya si PAV itu masuk untuk mitigasi risikonya. Misalnya ini sederhana, ada temen yang udah 2 minggu ini kayaknya dia diem aja di kantor gitu ya. Terus kalau kalau lagi meeting mulai nggak konsen, nggak fokus, terus suka ngelamun dan segala macem gitu ya. Mungkin kita mikirnya kayak biasa aja kali gitu ya, karena kita sendiri udah sibuk gitu. Tapi kalau kita menyediakan sedikit ruang dan waktu untuk bertanya aja, hey, are you okay? Gitu ya. Kalau nggak tanya, kamu tidurnya terakhir gimana? Gitu kan. Gimana tidurnya semalam dan segala macam. Itu biasanya bisa jadi apa ya, kalimat pembuka buat orang.
mau cerita gitu. Dan kalaupun mereka nggak mau cerita, kita nggak usah paksa ya kayak kamu harus cerita gitu. Kenapa gitu? Nggak usah. Tapi kita bisa sederhana ngajakin mereka, kamu tau nggak? Aku punya kenalan psikolog loh gitu. Misalnya ya, kamu tau nggak di platform ini ada konseling loh gitu. Jadi kita sharing sama dia bahwa kamu nggak sendirian di sini, kamu punya akses gitu ya, dan sekarang lebih mudah, feel free untuk apa namanya reach out gitu. Jadi dia juga punya apa ya kesadaran bahwa ya apa yang saya alami mungkin dialami sama orang lain dan saya nggak sendirian. Kita hanya tinggal meminta tolong gitu. Kayak gitu sih. Kebayang? Kebayang. Nah, tapi kadang-kadang kita nih ya sebagai support systemnya orang-orang yang punya issues kayak gini juga tuh suka capek kan ya. Tapi di luar soal resiko interferensi juga nih. Nah, kadang gitu ada waktunya bukan kita yang membantu kan. Itu kapan sih kita Ya, kira-kira ya bisa mundur gitu dari situ? oke. Oke, iya. Kayak tadi misalnya, kalau kita ngomongin PFA itu psychological first aid ya. Again, itu pertolongan pertama. Ya. Jadi, sifatnya bukan terapi. Misalnya nih, Indah ketemu temen yang dia udah 2 minggu nggak mau ngomong. Gitu ya. Misalnya, terus dia, kalau misalnya diajak kemana-mana, dia nggak mau. Gitu. Kita yang tidak punya kapasitas untuk lebih lanjut explore tentang emosinya dia, kepribadiannya dia, kita juga nggak perlu ngambil ngambil sampai sejauh itu. Ya kan? Tadi aku bilang, kita lihat dulu kontrolnya kita. Kemampuan kita tuh kapasitasnya kita sampai mana sih? Misalnya nih, Indah sendiri lagi banyak masalah, misalkan, Misal. ya. Tapi fakta bahwa bahwa oh aku peduli nih sama temen aku, tapi aku nggak punya kapasitasnya sekarang. Misalnya, gitu ya. Ngobrol aja sama dia, gitu. Eh, aku pengen banget bantuin kamu, tapi aku lagi juga penuh. Mau nggak? Misalnya nih, kita bareng-bareng yuk, kita cari psikolog, kita counseling. That's it. Ya nggak? Di situ kita udah bikin garisnya bahwa saya nggak expert dan saya nggak bisa menolong kamu saat ini, tapi aku mau kok bantuin kamu dan bantuin diri kita sendiri juga gitu ya untuk cari pertolongan sama orang yang memang lebih paham gitu, yang lebih punya kapasitasnya gitu. Ya, jadi nggak serta-merta kita harus intervensi masuk. Buat apa? Ya nggak? Misalnya kalau teman-teman yang kerjanya di corporate gitu atau sebagai sekretaris gitu, sulit juga bagi dia untuk bisa memahami misalnya temennya yang punya kecenderungan menyakiti diri. Ya nggak? Nanti stres juga nih kan nggak nyambung gitu ya misalnya latar belakangnya nggak nyambung terus nggak punya knowledge juga bagaimana handle untuk teman-teman yang melakukan hal itu ya kita nggak usah jadi quote unquote gitu ya mau jadi hero untuk semua orang gitu kita lihat jangkauan kita sampai mana sih gitu. Oke, nah buat orang-orang yang ngurusin juga gitu ya. Kadang-kadang kan ada Mm-mm. resiko interferensi juga ya, Mbak ya. Betul betul Nah, itu betul. untuk misalnya muncul resiko interferensi tapi orang ini nggak nyadar itu biasanya gejalanya tuh apa sih? Oke, ya di kita tuh ada namanya secondary trauma ya. Jadi ketika tadi kalau ngebawa tentang PFA ya, psychological first aid, ketika kita membantu orang lain dan kita terekspos gitu ya, misalnya setiap hari kita ketemu orang yang depresi, setiap hari ketemu orang yang traumatis, dan itu kadang-kadang kan tadi ya kita punya mirror neuron, kita bisa menyerap emosi orang lain untuk berempati. Itu akan memunculkan kelelahan. Ada namanya kelelahan bukan hanya fisik ya kadang-kadang fisik pun juga ngaruh ya kalau kita mikirin orang itu banget gitu misalnya banyak lagi yang harus diusir ngebantuin dia ke rumah sakit ngebantuin dia nyari psikolog dan segala macam physically lelah gitu ya Pasti. mentally dia juga bisa burn out dan hati-hati nih burnout ini kalau didiemin gitu ya juga bisa jadi gejala yang lebih lanjut even depression dan anxiety gitu ya. Nah, kalau ditanya gejala-gejalanya seperti apa, sama kalau kita lagi kayak tadi, lagi stres. Si orang yang bermasalah tadi ya. Misalnya kita jadi easily irritated gitu.
disenggol dikit aja, diajak ngomong aja marah, Senggol bacok cranky gitu ya Mbak ya. gitu ya. Betul. Terus misalnya kayak untuk hal-hal yang sederhana dia mudah menangis atau mudah sangat-sangat sensitif misalnya gitu, atau udah mulai nggak bisa tidur, nafsu makan nggak ada, ataupun overeating gitu ya. Jadi pola makan dan pola tidur itu sebenarnya one-on-one kita lah gitu. Kita lihat nih fungsinya gimana. Kalau dari kayak gitu, bahkan untuk teman-teman yang kerja di apa humanitarian field gitu ya, yang ngebantu, yang biasa melakukan PhD ini, mereka juga berhak dan bertanggung jawab atas kesejahteraannya mereka gitu. Jadi mereka pun disarankan untuk melakukan konseling gitu. Di Jadi luar konseling tapi tuh eh, yang bisa dilakukan apa lagi? apa sorry? Kalau di luar konselingnya juga itu yang bisa dilakukan Mm-mm. untuk mengatasi si gejala interferensinya ini juga apa lagi? Oke, untuk dia pribadi ya. Jadi Ya. dia yang self care-nya dia sendiri ya. Mm-mm. Tadi kata kuncinya adalah si self care. Jadi pastikan misalnya kayak tadi ya, aku tadi udah ngasih contoh ya, misalnya Indah pun nggak bisa nge-handle temennya nih gitu. Saya sorry ya kan, misalnya aduh aku kayaknya lagi nggak bisa bantu kamu juga deh, boleh nggak gitu ya, kamu aku coba refer orang yang memang lebih mengerti. Itu akan lebih baik loh buat keduanya, ya nggak? Kalau kita lagi penuh mau terus nolongin orang yang ada tadi ya, karena kita aja lagi penuh, kita bisa jadi marah-marah juga sama mereka, which itu juga resultnya kan nggak baik gitu ya. Jadi pastikan bahwa kita tahu batasannya. Sejauh mana nih ini bisa saya handle. Kalau saya nggak bisa handle, kayaknya saya refer aja deh ke orang. Itu satu ya. Yang kedua, tadi pastikan tidur cukup, makan cukup. Teman-teman tuh suka lupa bahwa manusia itu makhluk yang holistik, mind, body, and soul, gitu ya. Kalau kita nggak tidur, kalau kita tidurnya aja terganggu, secara fisik kita terganggu, mungkin nggak kita bisa konsen besok paginya untuk nolongin orang. Enggak. Kalau kita nggak makan, tapi kita ngasih makan orang, kita pun nggak sejahtera. Kebayang ya. Jadi eh, kita ibaratnya nih urus diri sendiri dulu gitu ya sebelum kita ngurusin orang lain. Makanya kalau di pesawat masker oksigen kita wajib pakai pribadi dulu ya Baru ke orang sebelum lain. ngasih ke orang lain. Mm-mm. Karena percuma kalau kita hanya sesak nafas, nggak bisa nafas, kita bisa nggak nolongin orang lain? Nggak bisa gitu. Terus yang paling penting adalah reach out gitu. eh, Perilaku mencari pertolongan itu bukan sign of weakness, tapi justru nih, sini penting banget. Banyak orang-orang yang merasa bahwa kalau saya konseling, saya dianggap orang gila. Salah. Karena orang yang quote unquote dibilang gila, itu dia udah ada pemisahan terhadap realita. Berarti udah nggak ada insight, udah nggak ada tilikan, udah nggak ada awareness. Ya. Jadi mereka yang menghubungi rumah sakit, nelpon, booking janji sama psikolog, justru menjadi sebuah tanda kewarasan, tanda kekuatan. Karena dia punya insight. Dan udah definitely tidak bodoh gitu ya. Karena malah justru pinter. Kenapa? Saya tahu saya punya problem, dan saya mau melakukan sesuatu dengan problem saya. Gitu. Ya, jadi again, um, health seeking behavior itu bukan sign of weakness. Justru itu sebuah kekuatan. Ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu buat counseling, coba pikir-pikir. Apalagi kalau alasannya saya takut dianggap gila dan bermasalah. Gitu ya. Justru dengan kita pergi dan mencari pertolongan, itu tanda sebuah kepandaian. Gitu. Oke. Mbak Dia sendiri Mbak sebagai psikolog pernah nggak sih Hmm, ngalamin hmm. reaksi interferensi ini? Oke, kelelahan. Iya, mengalami. Kayak misalnya kemarin, bukan kemarin, kayak beberapa bulan yang lalu. eh, Kasus-kasus yang aku handle itu mostly semuanya trauma gitu ya. Jadi dalam satu hari ketemu 5 kasus, lima-limanya trauma, trauma seksual, domestic violence, dan kebayang itu dilakukan terus-menerus gitu berbulan-bulan. Ada kalanya tadi kita juga perlu sadar bahwa mungkin manusia itu tadi punya mirror neuron ya, menyerap.
walaupun di kita melakukan detachment, next time kita ngobrolin tentang detachment, pemisahan, ya. Makanya sebutannya empati bukan simpati. Tapi kita tetap bisa mengalami kelelahan secara mental. Dan aku pribadi, kita psikolog wajib tahu itu. Wajib punya self awareness-nya bahwa kayaknya ini udah mulai lelah nih, kayaknya udah mulai cranky-cranky nih untuk hal-hal yang nggak apa nggak 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 penting gitu di hidup gitu ya. Misalnya, oh abis kerja tapi abis itu tuh nyetir di pas di jalan marah-marah gitu. Udah tahu nih kita nih, oh ini tanda-tanda kelelahan nih dan tanda-tanda burnout. Kalau aku gitu ya dan beberapa kolega, kita setuju bahwa itu is time to buat kita untuk ambil time off, cuti gitu. Karena percuma, kita nggak akan bisa membantu siapapun. Apalagi misalnya ada orang nih, klien datang nangis-nangis. Terus kita jadi marah banget sama situasinya dia. Terus kita ikutan marah. Itu bukan counseling. Ingat ya, jatuhnya kita bersimpati instead of empathy. Jatuhnya ada biasnya kita di situ. Gitu. Jadi pasti kita ngalamin kelelahan dan baiknya memang kita ambil waktu. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya pada kesejahteraan orang lain ya, tapi kesejahteraan kita pribadi. Gitu. Nah, taking time out ini sendiri kan kalau orang sekarang banyak yang ngomong healing. Yang Ya, mana nih kameranya nih? ya. Ini. Oke. Nah, banyak yang bilang healing, tapi menurut dari kacamata psikolog sendiri, healing yang paling benar, yang memang benar-benar taking time buat diri kita sendiri, menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih, apa ya? Detox dulu lah ya dari apa yang terjadi sepanjang yang bikin kita capek itu yang paling benar kayak apa? Oke, oke, ini menarik banget Karena ya. banyak kan yang ini Kenapa? ya, Karena teman apa? banyak yang kayak sebenarnya dia tuh nggak ada isu apa-apa, emang cuma pengen Mhm. jalan-jalan tapi bilangnya nggak bisa nih gue, burn out nih gue, ayo mau healing dulu gitu kan, nggak gitu sebenarnya konsepnya Iya, kan. iya, iya. Iya, itu makanya tadi aku bilang ya, ini menarik kenapa? Karena semua orang bicara healing. Tapi healingnya pertama apa dulu yang di heal gitu ya. Kadang-kadang teman-teman tuh nggak tahu apa yang di heal dan bagaimana healnya gitu ya. Bagaimana healingnya karena kalau kita bicara burnout ya, ini spesifiknya sama burnout apa kelelahan kelelahan yang amat sangat itu. Ketika kita pergi karena dia punya karakter dari burnout itu salah satunya adalah dia punya fantasi escaping gitu. Jadi memang pengen pergi aja. Anggap dia pergi, dia punya kapasitas untuk pergi, punya privilege itu, waktu, ruang dan uang gitu ya, dia pergi. Tapi jangan salah, abis pergi 2 minggu, balik lagi ke kerja, dia burnout lagi gitu. Biasanya kan Karena gitu. poinnya bukan, iya, karena poinnya bukan escaping, ya enggak sih gitu ya. Jadi kalau ditanya healing, ini juga sebagai contoh, healing itu seolah-olah kayak hanya sekedar udah deh ke salon dulu ribet gitu ya makan enak kan healing healing gitu ya kasih apa self care lagi self care gitu kan terus nonton pacaran ini healing gitu boleh gitu ya tapi sebenarnya healing itu juga masuk ke within gimana maksudnya banyak teman-teman yang tadi aku bilang ya bahkan untuk merasakan emosinya aja dia nggak mau makanya ada denial makanya ada repression. Misalnya, abis putus nih, putusnya udah uh, pacaran udah lama banget, udah mau nikah, tapi tiba-tiba kita harus putus di jalan. Saya mau healing, pergi dia kemana-mana. Tapi bahkan tidak pernah mengidentifikasi apa yang dia rasain, itu bukan self care. Kenapa? Kita aja nggak sayang sama kebutuhannya mental kita. That's not healing. Setuju nggak? Setuju, berarti Karena escape itu bahkan ya. emosi aja, karena bahkan emosi aja kita tolak. Padahal itu kalau kita belajar ya emosi itu kadang-kadang orang mikirnya di dada ya kayak ada hati gitu ya kalau di kartun-kartun kan. Padahal emosi itu adanya di otak gitu ya. Jadi kita kerjanya selalu mikirnya oh nggak boleh emosian, nggak boleh emosian. Kata siapa? Emosi itu adanya duluan loh. Kalau kita lihat dari perkembangan otak manusia ya dia adanya duluan. Dan kenapa? Itu sebenarnya berfungsi untuk alarmnya kita terhadap kebutuhan kita terhadap stressor, terhadap ancaman. Jadi kalau misalnya nih,
udah jelas saya tuh pengennya sedih. Kenapa harus kita tolak? Sedih aja, nangis terus. Nangis saja dulu, nangis, 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 nangis. Udah kita accept emosinya, kita identifikasi sebenarnya yang bikin saya sesedih itu apanya ya? Apakah kehilangan relationship-nya? Misalnya tadi ya, saya ngomonginnya tadi tentang putus. Tentang kehilangan relationship-nya kah? Kehilangan orangnya kah? Atau yang tak atau yang lebih menarik lagi kadang-kadang teman-teman tuh putus itu yang disedihin atau bercerai ataupun ya itu yang dia sedihkan itu adalah statusnya ya, Takut seolah kehilangan status itu statusnya ya. sama dengan eksistensi, yes Hmm, gitu ya. Wah, saya bukan lagi menjadi pacarnya dia. Padahal kalau bukan pacarnya dia, emang kita serta-merta hilang. Enggak, ya kan? Tapi ketika itu dikaitkan sama isu eksistensi, it's another thing, gitu ya. Itu hal yang berbeda lagi, gitu ya. Jadi pahami betul bahwa healing dan self-care itu berarti juga within. Kita izinkan diri kita merasa, punya emosi, kita identifikasi pikiran-pikiran kita lihat polanya, apa sih yang membuat saya burn out, apa yang membuat saya sedih, apa yang membuat saya merasa begitu cemas gitu. Percuma kalau kita ke salon tiap hari gitu ya, yang ada ngabisin uang aja gitu ya nggak sih? Tapi kita ya nggak tahu what's the real issue gitu. oke. Nah, ini sebelum aku lempar ke kru nih, katanya kru ada yang mau titip pertanyaan. Hmm, Ada pertanyaan lagi, oke, kalau ke psikolog itu sama nggak sih seperti kita konsultasi penyakit lainnya? Butuh second opinion? Butuh nggak? oke, oke, ya ini juga bagus. Kalau 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 aku pribadi, aku membebaskan gitu. Karena namanya counseling tadi ya kita cerita sama stranger. Dan Cocok-cocokan. kadang-kadang betul masalah cocok-cocokan. Sama dokter pun juga, ya nggak sih sama sama gangguan fisik aja kita cocok-cocokan ya. Kalau kita ngeliatnya, "Ah, dokternya kayak nggak peduli deh sama aku gitu ya." Kita kadang-kadang cari second opinion gitu. Atau kok dia diagnosanya ini ya gitu. Sebelum kita ambil tindakan, apalagi tindakan-tindakan yang berat ya, misalnya operasi, kita biasanya yaudah deh kita cari second opinion, kita coba tes lagi di tempat lain, apakah sesuai nih gitu. Sama juga sama psikolog gitu ya. Dan by the way, kalau di psikolog itu kita nggak main asal diagnosa. Diagnosa itu nggak bisa, kan sekarang banyak ya kadang-kadang teman-teman tuh datang ke aku udah tes di mana, tes online, katanya aku borderline. Dalam misalnya 30, ya dalam misalnya 30 menit ngetes, padahal nggak sederhana itu mendiagnosa kesehatan mental, gangguan mental. Ya, perlu serangkaian alat tes, ya, perlu observasi, perlu ngobrol, gitu ya. Dan itu biasanya nggak hanya dalam satu pertemuan, gitu. Jadi kalau ditanya butuh second opinion apa tidak, kita selalu aku pribadi membebaskan si kliennya. Biasanya misalnya nih kita nggak melakukan pengetesan atau apa, tapi kayak dia kelihatan nih dia ada beberapa gejala-gejala gangguan mental tertentu gitu. Kita diskusi. Nanti kalau misalnya dia ngerasa, Tapi masa sih, boleh silakan cek gitu. Mau kita lakukan pengetesan atau mungkin mau coba psikolog lain, free gitu. Karena tadi ya kesejahteraannya kita itu hak dan tanggung jawab pribadi gitu. Nah, jadi ke bawah nih ya, ada satu pertanyaan tadi aku simpen jadinya. Mm-mm. Segala bentuk Mm-mm. Ya, nggak apa-apa. gejala atau mungkin keluhan orang lain itu kan gak boleh kita sepelekan. Tapi kadang-kadang ada yang Betul. kayak tadi itu self diagnose atau ikut-ikutan tes online Mm. itu, so tahu akhirnya padahal belum datang Mm-mm. ke psikolog secara langsung, lalu langsung bilang gue Mm-mm. punya issues nih, padahal cuma ngakunya punya Mm. issues cuma buat cari excuse. Nah, yang Oke, kayak ya gini-gini nih betul sebenarnya banyak juga. kan nyebelin ya. Ah. Nah itu kalau kita, kalau apa ya, gimana ya, maksudnya salah nggak sih kalau kita tuh bukan menghindari, mengabaikan orang-orang seperti ini, karena kan ya itu tadi, karena dia terlalu banyak, itu kan kadang terlalu banyak cari-cari excuse-nya itu, jadi sama orang Mhm. dianggapnya ah apa sih gitu, diabaikan, padahal ternyata sebenarnya harusnya Hmm. ada beneran yang memang harus diperhatikan. Ini salah nggak kita tuh ya sebagai orang-orang biasa merasakan seperti itu? Oke, ya ini menarik banget karena zaman sekarang banyak banget orang ke psikolog
bukan untuk konseling aja, tapi pingin banget didiagnosa, pingin banget Sebel punya gak sih Mbak gangguan, kayak gitu Mbak? ya. Nah, dan itu question di kita, ya kan? Kenapa kamu malah pengen punya gangguan gitu? Karena tadi again kesehatan mental dan psikologi sekarang udah naik. Jadi Quote tren. unquote, ya saya nggak bisa kesebut ya. Oke. Tapi betul, kadang-kadang seolah-olah yang punya gangguan mental tertentu dia nanti speak up gitu ya. Bagusnya adalah pertama itu kan bisa jadi awareness buat teman-teman di luar sana gitu ya, lebih lagi. Tapi di sisi lain tadi ada beberapa kondisi-kondisi itu yang sebenarnya bisa apa ya berisiko ketika kita tadi misalnya oh saya pengennya didiagnosa. Ketika nanti didiagnosa gitu ya, misalkan dia ngetes di internet, anggap dia dapat, oh saya bipolar katanya, atau baca sesederhana baca tulisan tentang bipolar, oh saya semua ini deh checklist checklist checklist. Di manusia itu ada namanya dia self fulfilling prophecy gitu ya. Ketika dia sudah mendapatkan diagnosa atau dia dapatin label atau melabelkan dirinya sendiri gitu ya dengan definisi tersebut, kita bisa meyakini kita bisa mensugesti diri kita sendiri sampai di titik Jadi itu beneran. bisa terjadi. Gitu. Dan itu yang sebenarnya nggak pernah kita inginkan. Makanya teman-teman psikolog, psikiater, kita tuh hati-hati mendiagnosa. Karena kalau kita sebutin gangguannya aja tanpa sebuah edukasi, nanti bisa terjadi tadi ya, misinterpretasi gitu. Dan kalau ditanya tadi, terus gimana nih kita kalau misalnya ada orang yang kayaknya tuh jadi ngejadiin mental health conditionnya dia sebagai excuse. Kita lihat di situ bahwa fakta dia menggunakan itu sebagai excuse-nya itu juga problem. Betul nggak? Mhm. Itu menjadi bahkan benar berarti sebenarnya dia memang punya isu. Kenapa dia menggunakan gangguannya dia? Kenapa dia menggunakan kondisi mental health-nya dia sebagai excuse-nya dia? Itu sebenarnya kan sebuah situasi sendiri. Dan instead of misalnya nih, misalnya kayak udah dimin aja bodo amat deh itu orang gitu ya. Kita bisa ajak dia untuk mendingan kamu konsul beneran deh ke psikolog. Nih aku punya nih kenalan psikolog gitu. Ini aku punya platform yang buat konseling. Nih di puskesmas ini psikolognya gratis gitu. Karena mereka yang melakukan itu, mereka yang meminta didiagnosa pun, mereka juga pasti punya problem. Sampai di titik mereka pingin diagnosanya atau mendapatkan label untuk mendapatkan sebuah eksistensi berarti kan gitu. Eksistensi ini nggak bukan kita nggak perlu lihat dari baik dan buruk aja ya gitu. Bukan berarti dia mau jadi populer enggak, tapi eh, punya identitas gitu. Identitas sebagai pencemas, identitas sebagai orang yang depresi, misalnya identitas sebagai seorang yang bipolar gitu. Jadi jelas mereka juga punya certain condition gitu dan it's better ya udah kita sekalianin aja ajak mereka untuk konseling. Kayaknya kamu butuh Oke. deh Nah, daripada berarti lo ini ngetes di internet mendingan di dokter gitu. sekalian gitu ya, jadi Sama tim. serius gitu di Mhm. diagnosanya. Nah, ini menjawab kali ya Mhm. titipannya Mbak Nuke tadi nih selaku produser aku, karena dia nanya kalau Mhm. ada rekan kita yang selalu banyak Mhm. alasan gitu. Nah, siapa tahu mungkin dia punya isu beneran tuh. Jadi aku bisa bisa ini ya, bisa kasih suggest nih. Aku punya kenalan kebetulan Mbak Dia Larasati ini mungkin bisa datang ke tempat prakteknya Mbak Dia ya. Bisa konsultasi secara langsung, siapa tahu beneran ada isunya ya nggak? Nah, terus ini ada aku punya satu lagi ya, tahan ya guys, sabar ya, lagi seru. Nah, ada juga gini nih, ya jadi ketika ada seorang punya isu, ngerasa punya issues, dia sadar bahwa ada sesuatu yang salah, tapi by the time dia bisa mengidentifikasi apa yang terjadi sama dirinya dan hilang itu semua. Itu baik nggak sih? Apakah benar terjadi seperti itu atau justru itu malah memupuk hal-hal yang akan berakibat nggak baik di kemudian hari? Oke, it depends ya. Kenapa depends? Karena ketika dia identifikasi dan dia tahu problemnya, dia solve nggak Nah itu. gitu.
Nah, karena gini, kalau kita ngomongin stres ya, stres itu kan intinya reaksi tubuh, reaksinya kita terhadap sebuah stresor, which is suatu ancaman. Bisa bisa semua aspek ya, aspek psikososial. Nah, kalau kita bikin grafiknya, yang tanya kita nggak stres jadi stres, biasanya dia naik tuh, ya kan? Reaksi tubuhnya semuanya bekerja 2 kali lipat gitu. Misalnya deg-degan, sulit bernafas gitu ya, terus badan tegang dan segala macam, segala macam, segala macam. Sampai di titik tertentu, kalau si stresornya tidak hilang, yaitu quote unquote ancaman atau masalahnya tidak hilang atau tidak solve, dia akan bertahan di situ. Tapi kita kerasanya dia landai. Kenapa? Karena udah Hmm. biasa nih deg-degan. Kita jadi Hmm. nggak kerasa lagi. Bahkan padahal sebenarnya jantungnya deg-degan lebih kuat juga dari normalnya. Itu yang ngebuat kadang-kadang terjadi gangguan-gangguan fisik lanjutan ya kayak stroke ataupun heart attack gitu ya. Ini yang bahaya kan. Ketika kita nganggepnya dia udah landai nih, kayak udah nggak ada apa-apa deh. Kayak saya udah ngerasa nggak deg-degan, saya udah nggak ngerasa sesak nafas. Tapi problemnya stroke tidak. Karena kalau tidak stroke, kalau kita ngomongin tentang emosi aja, ya, kalau emosinya itu tidak kita regulasi, tiap hari kan kita nerima banyak eh, stimulus ya, ngomong sama-sama orang, terus ketemu situasi yang beragam, itu ibaratnya numpuk terus tuh tiap hari emosinya, ya kan? Masalah yang tadinya nggak sok ditambahin semua kapasitas emosi-emosi, lama-lama dia tadi bermanifestasi ke hal yang maladaptif. Maladaptifnya seperti apa? Misalnya, dia udah nggak tahu masalahnya apa. Tapi kadang-kadang pas nyetir 2 jam penuh dia nangis. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ada loh. Atau tiba-tiba dia, misalnya nih, dengar suara suara sari roti, sorry sebut merek, Gak tukang apa-apa, gak roti apa-apa. aja. Dia cranky banget. Dia easily irritated gitu. Semarah itu, ya kan? Tapi dia nggak tahu apa yang nge-trigger dia. Jangan-jangan sebenarnya yang berbulan-bulan lalu dia pikir masalahnya udah solve. Ternyata nggak solve. Jangan-jangan dia hanya kayak masukin masalahnya ke layer yang bawah. Ngedinai emosi dan nge-repress emosinya ke yang paling bawah. Supaya nggak kerasa gitu. Jadi terus pasti ada pertanyaan lanjutan ya. Terus kita taunya di mana dong dia solve apa tidak? Ya nggak? Iya. Iya. Jelas ya. Pertama kalau misalnya itu solve ya berarti si stresornya itu sudah tidak lagi menjadi stresor. Udah tidak lagi nge-triggering kita gitu. Misalnya nih, oh aku udah move on, aku udah move on gitu ya. Udah move on dari pacar gitu. Tapi denger namanya dia anjir gitu. Langsung deg-degan, langsung langsung panik, langsung pengen muntah. Jangan-jangan nggak solve gitu. Pernah ngalamin? Jangan dibuka di sini. Oke. Ya, ya gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita belum solve, jangan-jangan kita sebenarnya belum move on, and it's okay gitu. Tapi jangan-jangan kita perlu melakukan sebuah tindak lanjut gitu untuk tidak menjadi bentuk yang lebih maladaptif. Tapi berarti itu juga tetap misalkan si stresornya ini sudah tidak lagi menjadi stresor atau mungkin udah nggak ada gitu ya. Mhm. Itu kita Ya, bisa tetap butuh nggak sih yang namanya konsultasi lanjutan untuk menangani hal ini? oke. Ini misalnya kayak gini ya, stresornya sudah tidak lagi menjadi stresor. Kalau ini aku bawa kasus yang misalnya tentang kematian, ya kita ditinggal orang yang kita sayang, gitu. Apakah si stimulusnya itu masih ada? Udah nggak ada, ya kan? Tapi kalau misalnya kita membicarakan kematian, itu masih sakit, gitu. Apalagi untuk kematian keluarga, gitu ya, atau orang-orang yang kita benar-benar dekat, gitu. Bahkan udah bertahun-tahun, kadang-kadang itu kok nggak hilang-hilang, gitu. Padahal kita udah nggak ngobrol sama dia, gitu ya. Kita kadang-kadang nggak pernah inget-inget dia, tapi ketika dengar konsep kematian, ketika kita ke makamnya, kita masih merasakan beratnya itu sampai di titik kita kok sulit berfungsi ya. Jangan-jangan sebenarnya kita perlu tuh
explore di situ. Kita perlu ngobrol sama orang. Quote unquote di sini maksudnya counseling ya, gitu ya. Kita perlu mendapatkan sebuah sebuah perspektif yang baru. Kita perlu bisa ngeregulate emosinya kita. Kita jangan perlu diajak untuk menjalani realitanya kita. Sekarang udah nggak sama orang yang kita sayang itu, gitu ya. Jadi eh, kebayang ya, gitu. Mungkin individu itu atau situasi itu udah nggak lagi terjadi atau udah nggak ada lagi di realita kita. Tapi bukan berarti rasa dan lukanya itu hilang, ya nggak? Gitu. Jadi dan ini juga penting ya, nggak ada batasan waktu. Waktu tuh nggak relevan. Ada yang bilang, ah kalau udah masa masa dia udah 2 tahun putus masih aja masih nangisin. Jangan salah, gitu ya. Atau udah kehilangan orang yang dia sayang, ini udah 5 tahun, udah 10 tahun. No, apalagi kalau kita bicara tentang grieving, itu bukan proses yang sama semua orang. Gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak sih konseling lanjutan? Jangan-jangan sebenarnya bukan konseling lanjutan gitu ya. Dia udah bisa menerima realitanya belum gitu. Dan kalaupun sudah bisa, biasanya nih abis kita ketemu krisis, abis kita ketemu stresor yang amat sangat berat, kita biasanya evolve ya kan sebagai manusia, berevolusi. Kita akan membangun sebuah strategi penyelesaian masalah yang baru yang lebih advance. Udah sampai di situ belum? Gitu ya. Kalau belum, jangan-jangan memang kita perlu gitu untuk diskusi, untuk counseling, untuk treatment. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan tambahan lagi. Hmm, selama ini kan kita harusin kasih tahu ya, kan kita harus tahu ciri-ciri orang toksiknya gimana. Tapi Hmm, gimana sih caranya kita tahu kalau ternyata kita yang toksik ke orang lain? hmm. Oke, gimana? Sorry, tadi ada keputus. Kalau aku boleh refresh, gimana kalau kita yang ternyata menyadari bahwa kita yang toxic gitu ya? Cara sadarnya gimana? Oh, cara Cara sadarnya kita gimana? menyadari itu gimana? Oke, pertama edukasi ya, jelas kita baca apa sih yang disebut toxic gitu. Dan kalaupun kita melakukan sebuah hal yang toxic, Mhm. di sini yang menjadi kuncinya ya menurut aku. Karena gini, orang yang punya self awareness, orang yang punya self awareness baik gitu ya, dan punya kedewasaan emosional yang mumpuni adalah mereka Mhm. yang mau mengakui kelemahannya. Setuju Mhm. nggak? Setuju. Ya, sama kayak tadi, orang yang ketika orang nelpon minta konseling berarti dia punya awareness bahwa saya punya problem. Mhm. It's a sign of itu intelligence sebenarnya. Ya, jadi ketika misalnya kita tahu nih, oh saya kan toxic deh nih sama mantan saya yang kemarin, misal, ya. Kira-kira ada nggak hal yang bisa saya lakuin nih untuk membuat dia mungkin merasa lebih baik? Bukan hanya dari sudut pandang kita ya, oh saya nggak mau jadi toxic ah, pokoknya saya harus minta maaf gimana pun juga, gitu. Jangan-jangan kita sendiri memang ya apa namanya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Tapi ya udah apa yang bisa saya lakuin ya untuk membuat keadaan lebih baik, membuat dia merasa lebih baik, membuat saya berkembang menjadi lebih baik gitu. Jadi kesadaran bahwa kayaknya saya toxic deh kemarin tuh, coba deh baca ya bukunya atau mungkin konseling. Aku tuh pernah ketemu ya, Indah, yang konseling itu bukan orang yang orang yang mengalami violence, tapi orang yang melakukan Mhm. gitu. Jadi si pelaku kekerasan. Dan ketika dia tahu bahwa oh ya, saya melakukan sesuatu hal yang sebenarnya inappropriate ya, gitu ya. Di situ kita coba kembangkan awareness-nya. Kita kembangin tuh kesadaran dirinya dia, gitu. Dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin saya mau minta maaf deh, Mbak, gitu. Oke, kita bikin plan untuk itu, ya. Jadi kita ajak dia untuk evolve ke arah yang lebih baik, bukan stagnan, ya. Oh, saya toxic, udah deh, saya toxic aja nih jadi orang, gitu. Enggak, karena manusia naturnya itu tidak stagnan, tapi evolve. Dapat? Oke. Dapat. Oke, Mbak Dia seru banget nih ya kita ngobrolnya. Kayaknya butuh sesi Iya, lain ya nih ya buat ngobrol-ngobrol iya soal ini dong. karena panjang banget dari tadi nambah terus pertanyaannya.
Iya, malah jadi konsultasi kita di sini. Tapi oke, Ya, makasih banget ya Mbak kapan-kapan Jaya. main-main deh kita ya ke Iya, sana ya. kayaknya kita perlu sesi yang offline kali ya nih ngobrol-ngobrolnya ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau gitu sekarang kita close aja kali ya. Nih Mbak Dia, thank you banget waktunya. Sama-sama. Iya, Senang makasih. banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, dan lain kali semoga nih offline. Kayaknya banyak yang mau ketemu nih di sini. Banyak yang mau konseling. Tapi ya segitu ya viewersnya. Semoga banyak yang bisa diambil nih dari episode hari ini. Amin. Dan Amin. pastinya gitu tadi ya, jangan ragu buat konseling. Udah bukan sesuatu yang tabu lagi. Dan dari sini semoga pada dapat insight juga nih ya, bahwa urusan mental health itu bukan sesuatu yang perlu kita tutup-tutupin lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye viewers, see you on the next video. Bye.